Ibadah anak kelas kecil tanggal 15 November 2020 dengan tema Rendah Hati kepada Tuhan. Shalom adik-adik yang di sana, dimanapun engkau berada, apa kabarmu saat ini? Kakak percaya semuanya baik-baik dan sehat bersama Kak Pijen, Kak Mary. Nah, hari ini di minggu ketiga bulan November, tema kita adalah rendah hati kepada Tuhan. Dan passwordnya, Tuhan melihat hati, jadilah rendah hati. Nah, adik-adik, sebelum kita mulai pujian kita, mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih buat kesempatan pada hari ini. Kami boleh lagi memuji dan memuliakan Tuhan. Kami mau beribadah kepadamu. Tuhan berkati ibadah kami dari awal sampai selesai. Biarlah pujian kami menyenangkan hati Tuhan. Kami mau mulai di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Nah adik-adik, yuk kita bangkit berdiri. Kakak ajak kita bernyanyi dengan sukacita kepada Tuhan. Jiwa-jiwa datang kepada Tuhan. Nah, sebentar lagi kita mau dengarkan firman Tuhan. Mari kau ambil sikap berdoa. Kita mau menyembah Tuhan. Kita mau katakan, Tuhan, ini kami mengasihi-Mu. Kami mau belajar mengenal Engkau dan mengerti tentang Engkau. Ini hatiku menyembahmu, tulus dan kagum padamu Yesus. Ini hatiku tak sempurna, perlu campur tanganmu dalam hidupku. Mengasihimu, hatiku
Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan Yesus. Tuhan, kami telah memuji dan menyembah Engkau. Tuhan, sebentar lagi kami mendengar firman-Mu. Biarlah firman-Mu tumbuh di hati kami Bapa. Tuhan, kami mendengar firman-Mu di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Amin. Nah, adik-adik, saatnya kita mendengarkan firman Tuhan yang akan dibawakan oleh Kak Mori. Shalom adik-adik. Wah, senang sekali ya Kak Morin boleh bertemu lagi dengan adik-adik. Sebelum kita mendengarkan kebenaran firman Tuhan, kita siapkan hati yuk dengan penuh kerendahan hati. Nah, tapi sebelum kita mendengarkan firman, Kak Morin mau ngajak adik-adik bermain sebentar. Nama permainannya adalah tebak ekspresi. Nah, cara bermainnya adalah ketika Kak Morin memberikan ekspresinya, adik-adik menebak ekspresi sombong atau ekspresi rendah hati. Adik-adik sudah siap? Ya, ekspresi yang pertama adalah ya, benar, ekspresi sombong. Ekspresi yang kedua adalah bener lagi, ekspresi rendah hati. Yang ketiga adalah ekspresinya adalah adik-adik pinter banget sih bisa menjawab. Bener sekali. Ekspresi yang ketiga adalah ekspresi sombong. Nah, menebak ekspresi itu sangat mudah ya adik-adik, dan tentu seru karena ekspresi itu kelihatan. Tapi ada satu yang tidak gampang untuk ditebak dan juga tidak kelihatan. Kira-kira apa ya? Isi hati seseorang. Apakah bisa menebak? Adik-adik sekarang tahu apa isi hati Kak Morin? Tidak tahu ya. Sama, Kak Morin juga tidak tahu ekspresi dan isi hati adik-adik seperti apa. Tapi ada satu pribadi yang mengetahui isi hati setiap kita. Dia adalah Tuhan Yesus. Ya, Tuhan Yesus mengetahui isi hati kita. Mau itu hati kita lagi baik ataupun buruk, Tuhan Yesus mengetahuinya. Jadi, yuk kita mau menjaga kemurnian hati kita. Untuk kita tidak memiliki hati yang buruk adik-adik. Tuhan Yesus mengetahui sampai kedalamannya. Jadi, kita tidak bisa berbohong. Tuhan tuh tahu loh, apakah hati kita rendah hati atau sombong, seperti cerita ini adik-adik. Ada dua orang yang pergi berdoa di Bait Allah. Dua orang yang sama-sama berdoa tetapi punya sikap hati yang berbeda. Orang yang pertama adalah seorang Farisi. Orang Farisi itu adalah pemimpin agama pada waktu itu. Orang-orang yang biasa mengajar di Bait Allah. Pemimpin agama itu pastinya terhormat dan sangat dihormati oleh orang lain. Nah, orang yang kedua adalah seorang pemungut cukai alias pemungut pajak. Pada zaman itu, seorang pemungut pajak itu tidak disukai oleh orang-orang karena dianggap suka memeras orang lain dan mengambil pajak lebih daripada seharusnya. Jadi, pada waktu itu, pemungut pajak dipandang sebagai orang yang berdosa adik-adik. Nah, kembali ke ceritanya adik-adik. Orang yang pertama berdoa, dan doanya seperti ini. Ya Tuhanku, aku mengucap syukur kepadamu. Aku tidak sama seperti orang lain. Aku bukan perampok.
Aku bukan orang lalim. Aku bukan pezina. Aku tidak sama seperti pemungut cukai itu. Aku berpuasa 2 kali seminggu, dan aku memberikan 1/10 dari penghasilanku kepada Tuhan. Tetapi pemungut cukai itu berdiri jauh-jauh. Ia tidak berani menengadah ke langit. Dan dia berdoa seperti ini adik-adik. Ya Allahku, kasihanilah aku, orang yang berdosa ini. Wah, adik-adik, 2 orang yang berbeda bersama-sama datang ke bait Allah, berdoa kepada Tuhan dengan doa yang berbeda dan sikap hati yang berbeda. Orang Farisi datang berdoa kepada Tuhan, mengatakan ini dan itu. Dia membanggakan dirinya, dia merasa dirinya hebat, dia merasa dirinya terhormat, dia merasa dirinya tidak berdosa. Tapi itu enggak adik-adik, tidak ada satupun yang perlu kita banggakan di hadapan Tuhan, karena hidup kita semua oleh anugerah Tuhan. Lalu kita melihat lagi orang yang berdoa, yaitu pemungut cukai. Dia berdoa sampai merunduk, dia berdoa sampai memukul-mukul badannya. Dia berdoa memohon belas kasihan Tuhan. Tetapi menurut adik-adik, siapakah orang yang doanya dijawab Tuhan? Siapakah doanya yang didengar oleh Tuhan? Ya, pemungut cukai, orang yang berdosa, dialah orang yang doanya dijawab oleh Tuhan, karena dia doa dengan segala kerendahan hatinya. Nah, adik-adik, kita mau belajar untuk kita berdoa dan mencari Tuhan dengan segala kerendahan hati. Kita berdoa bukan karena disuruh kakak pembina ya adik-adik, tapi karena kita sangat mengasihi Tuhan, kita sangat sayang sama Tuhan, dan kita mau sungguh-sungguh datang ke hadapan Tuhan. Yuk adik-adik, kita mau datang ke hadapan Tuhan dengan segala kerendahan hati kita, untuk kita datang sungguh-sungguh mencari wajah Tuhan. Yuk, tutup matanya, lipat tangannya, boleh bersujud seperti juga Kak Morin. Tuhan Yesus, aku datang kepadamu. Terima kasih sudah mengajarkan kepada kami untuk menjadi orang yang rendah hati di hadapan-Mu. Ampunilah Tuhan segala dosa dan kesalahan kami yang membuat Engkau sedih. Ampunilah segala kesombongan kami. Tuntunlah hidup kami, ya Roh Kudus, supaya kami tahu apa yang berkenan kepadamu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Yuk adik-adik, masih ingat ayat hafalan minggu ini? Di Amsal 18 ayat 12. Tinggi hati mendahului kehancuran, rendah hati mendahului kehormatan. Sekali lagi ya, di Amsal 18 ayat 12. Tinggi hati mendahului kehancuran, rendah hati mendahului kehormatan. Yuk adik-adik, tutup matanya. Kita mau menerima berkat dari Tuhan. Tuhan Yesus berkati anak-anak yang sudah mendengarkan firman-Mu Tuhan. Kiranya Engkau memberkati hidup mereka, biarlah mereka sungguh-sungguh mencari wajah-Mu dengan kerendahan hati mereka. Berkati biar anak-anak ini Tuhan hidup di dalam takut akan Engkau. Berkat yang tercurah di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Selamat hari Minggu adik-adik. Tuhan Yesus memberkati.